Hai, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, namaku Riz Megawarna tepatnya. Jadi, pada hari ini aku akan bercerita mengenai rumah yang baru aku tinggali belum lama ini. Sebelum aku tinggal di rumah ini, pada saat itu aku masih tinggal bersama orang tua dari suami, alias mertua. Nah, karena suatu hal, aku meminta suami untuk mengontrak atau ngekos di sebuah rumah yang aku harap saat itu aku bisa lebih dekat dari tempat kerja. Jadi biar nggak perlu jauh-jauh amat buat sampai ke kantor. Sebenarnya sih nggak yang jauh banget gitu ya, enggak. Mungkin sekitar 10-20 menitan lah. Itu saja salah satu alasanku saat itu. Namun di saat yang sama, bapak dan ibu mertua membangunkan sebuah rumah yang berjarak sekitar 9 hingga 11 rumah dari tempatnya. Jadi pada saat itu kami diminta tinggal di sana. Oke, karena suatu hal dan lainnya, maka kami pindah ke sana dengan segera. Sebenarnya ada desa kami nih kebetulan masih kuno lah, masih tradisional. Kebetulan kami ini tinggal di daerah Banyuwangi, yang daerahnya ini masih penuh dengan kepercayaan, mitos atau adat-adat yang masih dijunjung lah saat ini. Hingga saat ini terutama. Cuman karena saya berasal dari luar kota yang saya tidak terlalu paham adatnya, jadi itu semua tidak saya lakukan. Dan menurut saya semua hari itu baik. Karena terburu-buru pindah, akhirnya kami juga tergesa-gesa membawa barang-barang kami seperti pakaian, perabotan, serta alat elektronik lainnya. Sebenarnya rumah ini kalau digambarin itu seperti memanjang ke belakang. Jadi jika digambarin itu di samping kiri rumah ini terdapat kebun yang luas, tak terawat, lahan milik orang lain. Banyak pohon-pohon besarnya sih. Terus di bagian belakang rumah ini ada sumur dan kebun yang terbengkalai. Di samping kanan rumah ini ada sungai yang khas penduduk desa, di mana ada pohon nangka, pohon rambutan yang tinggi, ada pohon apukat atau kates-kates, atau pohon pepaya yang mengeliling. Jadi pagar atau pembatas sungainya. Nah, pada hari pertama pindah, kami nggak menemukan suatu hal yang janggal. Itu semua masih aman-aman aja sih. Sampai tiba 3 hari kemudian, setelah pindahan, entah bagaimana ceritanya, semua peralatan elektronik kurang dari 2 minggu yang kami bawa perlahan-lahan gitu dari rumah nyicil. Barang-barang tersebut rusak tanpa sebab. Kami sebagai pasangan yang masih bisa disebut baru menikah mulai bingung dan heran. Jadi tiba-tiba saja peralatan seperti magicom, TV, HP, kipas angin, laptop, kompor, bahkan sepeda motor tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Ya kayak tiba-tiba macet aja gitu. Sulit nyala. Jujur saat itu kami bingung banget dan gak ngerti harus gimana. Karena semua barang-barang tersebut sebelumnya baik-baik saja. Hingga suatu malam aku bermimpi ada seorang nenek-nenek yang datang
dan minta izin untuk mengambil barang. Nah, saat ku ceritakan mimpi itu pada suamiku, lengkap beserta detail penggambaran si nenek, background rumah yang ada dalam mimpi, serta sosok yang ada di belakang nenek. Lalu suamiku bilang, oh itu kayaknya Simbah yang pertama kali menghuni rumah ini, katanya. Lalu aku menanggapi, sebenarnya wajah Simbah kok kelihatannya nggak asing ya, seolah-olah kayak ada orang sini yang wajahnya mirip gitu sama si nenek ini. Terus suamiku bilang lagi, lah iya kan anaknya tetangga kita yang di depan. Walah, jadi si Pak G ini anaknya. Ya bisa dibilang gitu, suamiku ini bukan peramal loh ya, karena sebelum dia pindah ke sini ini dia udah dikasih tahu tentang kayak seluk-beluk tentang rumah ini gitu sama bapak ibunya. Cuman aku heran aja kenapa pada saat aku ada di mimpi itu, di belakang si nenek itu ada sosok tinggi besar. Dan sosoknya itu rada gemuk, terus berbulu, bulunya itu hitam panjang-panjang gitu. Terus matanya nih merah. Nah, setelah aku tanyakan pada suami lagi, katanya semua tetangga itu udah pada tahu kalau rumah yang aku tepatin ini tuh ada genderuwonya gitu sih. Dan itu tinggalnya dekat sumur yang di belakang. Jadi karena hal ini aku jadi paham makna selamatan itu, atau kayak semacam pasti ngadain kayak ngaji di rumah sebelum ditempatin gitu. Itu sebenarnya salah satunya untuk minta izin atau agar mendapatkan perlindungan lah dari Allah melalui doa-doa itu. Jadi pada saat suamiku masih kerja nih, kira-kira mungkin sekitar jam 5 sorean, karena pada saat itu kan peralatan pada rusak, kita bingung mau ngapain. Akhirnya pada saat itu suami juga masih kerja di semacam LDB. Dan setelah dia pergi, semua lampu dalam ruangan ini aku matikan. Lalu aku bilang kalau aku minta izin gitu sama penghuni-penghuni sini, seperti bilang gini, Mbah dan penghuni-penghuni yang di rumah ini, maaf tanpa izin aku dan suami udah pindah ke sini. Aku mau minta maaf mungkin karena udah pindah tanpa izin dan aku ingin tinggal di sini dengan tenang. Jadi aku nggak akan mengusik Mbah dan yang lain-lain. Aku akan jaga dan rawat rumah ini. Buat Mbah dan siapapun yang tinggal di sini, kita hidup saling berdampingan aja, masing-masing aja. Udah cukup itu. Sebenarnya sih hal yang dilakuin gak banyak, cuman aku bilang seperti minta izin aja sih. Cuman sejak saat itu barang-barang elektronik kami yang memang rusak itu harus diikhlaskan. Sementara yang baru-baru sih sudah gak ngalamin yang kayak kerusakan itu, udah gak. Sebenarnya kalau diingat sampai sekarang tuh aslinya kayak kok bisa gitu barang yang aslinya baik-baik aja tahu-tahu dipindahin ke rumah ini semuanya tuh nggak bisa dipakai. Itu sih kejadian yang pertama. Nah, ini untuk kejadian yang kedua setelah tinggal di rumah ini mungkin sekitar 3 bulanan. Sekarang ini kan 2020 ya. Aku mungkin pindah itu sekitar 2019 Januari. Jadi 3 bulan setelah kejadian yang barang-barang rusak itu, aku mulai memelihara kucing. Kucing yang aku suka ini identik dengan yang warna hitam. Jadi pokoknya aku kalau melihara kucing itu suka yang warnanya hitam gitu. Soalnya lucu aja kalau mati lampu cuma kelihatan matanya doang gitu.
kan unik. Nah, kucing hitam itu tahu-tahu datang sih, kayak yang aku tuh nggak nyari, lebih tepatnya dia datang sendiri. Dan aku kasih nama Endang Supanci. Nah, tiap hari kan bareng ya sama kucing ini, jadi kucing ini tak biarin untuk masuk ke dalam rumah. Jadi ya aktivitas sehari-hari sih di dalam, kecuali kalau dia mau pup doang keluar rumah maksudnya. Dan setiap malam itu dia nggak pernah mau dikeluarin, maksudnya tuh dikeluarin keluar rumah itu nggak mau, jadi mesti mintanya di dalam. Soalnya dulu pernah dikeluarin, terus sekitar jam 10-an masuk lagi dari pintu atau sela-sela lubang belakang yang dulunya itu kayak bekasnya jendela cuman nggak jadi gitu loh, jadi kayak cuma berupa besi yang tertata gitu. Akhirnya dia nyelinap lewat situ dan masuk lagi. Nah, pada saat itu, oh iya, sebelum aku gambarin ya daerah belakang atau daerah tempat tidur ini. Jadi posisinya kamar belakang ini, kamarku tepatnya bersebelahan dengan kamar tempatnya si Endang kucingku tadi itu masuk. Nah, jaraknya mungkin sekitar cuman 5 langkah, 6 langkah aja ke kamar sebelah. Nah, di depan kamar yang sebelah ini, yang kamar belakang tempatnya si Endang tadi masuk ini, depannya persis itu kamar mandi. Dan di sebelahnya kamar mandi itu ada dapur. Nah, pintu dapur ini bagian sampingnya itu pintu keluar. Dan pintu keluarnya ini model kayu yang 2 pintu. Biasanya tiap malam sebelum tidur, aku selalu mengganjal pintu itu pakai kursi kayu, karena kan masih belum ada kayak penyangga gitu loh. Jadi cuma dikunci doang, takutnya nanti kalau misalnya ada orang masuk, kita nggak dengar suara apa-apa. Jadi aku ngebiasain diri gitu di ganjel pintu, dan jadi kursinya itu mengarah ke pintu. Dengan harapan sih kalau suatu saat ada maling atau sesuatu yang masuk, aku bakal tahu karena suara kursi kayu yang bergeser. Jadi saat itu tuh seperti biasa, aku tidur pukul 10-an lah. Tapi kemudian gak lama setelah itu, mungkin sekitar 1 jaman, aku dengar suara kursi yang digeser-geser, kayak diseret-seret gitu. Sempat mikir sih, jangan-jangan itu si Endang main sama tikus, atau mungkin lagi ngejar cicak atau apalah. Tapi anehnya suara itu seperti kursi yang digeser-geser dan gak berhenti-berhenti, seolah kayak sengaja didorong-dorong. Jadi aku kaget dong, aku pikir apa ada orang yang masuk ini. Tapi kok kalau ada orang yang masuk sih nggak mungkin ya, soalnya kalau dipikir-pikir ngapain orang masuk bikin kegaduhan, itu kan nggak mungkin. Jadi yang kepikir, oh ini pasti Endang, ini siapa lagi. Udah gede banget sebenarnya waktu itu, dalam hati tuh kayak yang pegel gitu. Ngapain sih kucing mau ngajak main kok malam-malam. Jadi pas bangun itu niatnya mau ngomelin si Endang. Tapi saat aku buka pintu, aku kaget karena ternyata Endang sama sekali nggak ada di sana. Dan yang lebih aneh lagi, kursi yang awalnya menghadap ke arah pintu jadi berubah arah menghadap ke kamarku. Entah mungkin karena kebetulan, jadi aku sempat keluar kamar mengecek kursi, kemudian ke kamar mandi, dan kemudian aku mengecek kursi lagi sebelum akhirnya aku kembali ke tempat tidur. Entah secara gak sengaja itu bagian ekor mata saat mau kembali menangkap kayak bayangan di kamar sebelah, kamar tempatnya si Endang masuk.
ya apa ya, kalau digambarin itu sosoknya itu rambutnya panjang, menjuntai hampir sampai paha, tapi kayak awut-awutan gitu, dan bajunya itu seperti kayak warna hitam keabu-abuan, jadi kayak baju hitam yang lusuh gitu, dan wajahnya itu kelihatan rada hitam, sempat kayak noleh sebentar dan nggak bisa gerak karena kayak bertatap-tatapan gitu sama sosok ini. Waktu itu setelah bisa gerak, sempat kayak baca-baca doa gitu, setelah bisa gerak langsung lari ke kamar dan tutup pintu. Sampai si suami bilang ada apa gitu. Terus aku bilang udah tidur-tidur aja, besok aku ceritain. Esok paginya aku ceritain semua ke suami yang aku lihat tadi malam. Jadi aku tuh sempat kayak gemetar karena takut kalau ngebayangin lagi, karena sosok itu jelas gitu loh, kayak yang gak ngerti kenapa waktu malam itu bisa pingin tiba-tiba ngeliat ke arah kanan, dan yang kelihatan itu justru Mbak Kunti yang pakai baju hitam, yang bajunya kelihatan rada compang-camping gitu sih, kayak kumal gitu. Jadi itu kejadian ketiga yang bikin aku gak pernah lupa tinggal di sini. Oh iya, ada sih kejadian lagi. Itu kejadian kedua ya. Kejadian yang ketiga ini di kamar bagian depan. Jadi posisi rumah ini kan memanjang. Nah, di bagian depan itu ada tempat yang kita bikin kayak semacam toko. Nah, sebelah toko ini ada kamarnya. Jauh sebelum rumah ini dibangun sampai jadi, dulu kan rumahnya ini masih kayak berupa kayu gitu. Lalu sebelum aku pindah ke sini ini kan sempat diubah semua, kayak dijadiin tembok gitulah, diganti bata. Nah, tukang-tukang itu, para pekerja itu waktu itu sempat kayak ngasih tahu bapak sama ibu mertua kalau ada jimat di bagian atap, tepat di atas kamar yang sebelahan dengan toko itu. Jauh sebelum saya tinggal di sini, 1 tahun sebelum saya tinggal di sini tuh ada orang yang ngontrak di sini. Jadi waktu itu setiap kali yang ngontrak itu kebetulan dia ini punya usaha jahit ya. Dan bagian depan ini berupa kaca. Jadi kayak setiap orang yang lewat itu bisa tahu dia kalau ada di sini lagi jahit gitu. Nah, kadang itu kalau lewat depan rumahnya itu seolah-olah di sampingnya dia itu ada sosok lelaki tuh yang tinggi. Cuman ini beda dengan yang gedro di bagian belakang sumur yang diceritain tetangga-tetangga sini itu. Jadi sosoknya ini lebih tinggi, cuman gelap aja gitu, kayak berupa bayangan hitam, tapi tinggi. Cuman waktu itu aku mikir, mungkin kalau aku tinggal di sini aku nggak akan ngalamin itu. Ternyata dugaanku salah. Aku sendiri ini punya usaha di rumah. Jadi usahaku di rumah ini kan ngelesin privat anak-anak kecil, anak-anaknya tetangga. Nah, suatu ketika mungkin anak-anak karena lagi bosen les, akhirnya saya kayak ngasih tugas, gimana kalau kalian bikin prakarya aja dari kardus. Nanti yang karyanya paling bagus akan aku kasih hadiah gitu sih. Terus mereka nanya, boleh bikin apa bu? Apa aja udah yang menurut kalian bagus dan kelihatan keren gitu. Akhirnya mereka cari ide dong. Nah, kardus-kardus yang ada di kamar itu buat perlengkapan toko kan aku taruh di kamar yang depan, dikumpulin di situ. Jadi anak-anak bermainnya dan motong-motongnya itu di kamar itu. Nah, waktu itu les selesai jam 8:30 malam, dan kamar samping yang buat anak-anak motong-motong karya dari kardus itu udah selesai. Cuman jadinya itu kotor,
yang namanya kardus itu udah nggak karuan posisinya, tapi ya jadi karya gitu. Cuman kotor aja kamar itu. Karena ngelihat hal yang seperti itu, kondisi badan juga udah capek, ngelesin anak hampir 10 anak dengan ya apa ya, anak-anak itu masih usia kelas 2, 3 atau kelas 4 SD, jadi lagi nakal-nakalnya lah, dan banyak berceceran gitu, kayak gunting, kardus, lem, kertas, semuanya tuh berceceran. Jadi aku sih mikirnya udah dibersihin besok aja daripada malam-malam gini kan capek. Akhirnya ditutup lah semua pintu-pintu ini, terus aku tidur. Saat tidur itu sekitar jam 11-an, iya masih inget banget, setengah 11 waktu itu denger sih pintu yang sebelah tempatnya anak-anak itu bikin kardus, jadi kan sebelah kamar aku itu ketutup, apa ya, kayak pintu tutupnya tuh malah bunyi-bunyi seolah-olah kayak ada orang pengen masuk dari luar terus ke dalam, jadi bunyinya tak klatak gitu, seolah-olah kayak ada yang nyongkel dari luar. Aku mulai bangun itu, aku udah mikirnya kayak siapa ya, aduh, padahal di samping aku ada suami, cuman aku nggak bangunin, masih mikirnya ini masih belum hal yang belum hal yang bikin gawat lah. Kedengeran lagi sih kayak bunyi klotak-klotek. Nah setelah itu ada suara kayak kriet, seperti suara pintu atau jendela yang dibuka. Kalau inget sih rada merinding ini. Setelah itu aku dengar suara kardus-kardus di sebelah kamarku itu seperti dilempar atau diseret. Jadi ada bunyi kledak, kledak gitu. Yang namanya kardus-kardus itu seolah-olah ada yang ngelempar-ngelempar. Dan pintu kamar anehnya suaranya seolah dibuka tutup, buka tutup. Dan itu gak berhenti-berhenti. Kledak, kledak, kledak. Dan jendela juga. Aku otomatis langsung bangunin suami kan, kayak yang bangun yang gitu. Denger nggak? Suami aku malah cuma bilang apaan sih, udah tidur aja gitu. Dengerin, ada suara ini loh, klodak klodak kayak gitu terus. Otomatis aku bangunin dia lagi, tapi dia kayak sepertinya kayak emang nggak denger apa-apa, jadi kayak nggak pengaruh terus tidur. Karena aku yang denger dengan jelas itu rasanya ketakutan, akhirnya cuman bisa kayak tidur sambil megangin tangan suami aja sih waktu itu. Dan esok paginya waktu aku buka kamar sebelah ini udah seolah-olah ada sesuatu gitu loh yang marah. Soalnya posisi dus itu udah pada kayak ya apa ya, udah kacau gitu. Dan aku waktu itu langsung kayak keinget sama omongannya si bapak sama ibu mertua yang diomongin melalui suami itu, kayak bilang kayak gini. Kayaknya waktu itu kan tukang-tukang itu pada heran kok ada jimat-jimat di atas rumah, kotak-kotak, terus waktu dibuka itu kayak ada tulisan Arab-Arab gundul gitu, terus ada tali lah apa gitu katanya, ada pakunya, nggak paham sih itu apa gitu. Terus katanya waktu sama mereka mau dikasihkan ke bapak mertua, sama bapak mertua tuh suruh taruh lagi. Dan katanya penduduk sini hal seperti itu digunakan untuk menjaga si pemilik rumah, katanya sih gitu. Dan otomatis karena menjaga jadi mereka stay-nya di tempat itu. Kayaknya jin penunggu atau jin yang dari jimat itu sih kayaknya itu tinggalnya di kamar yang tempatnya anak-anak bikin kardus itu. Jadi setelah kejadian semalam itu pagi, dan setelah aku ingat omongannya si bapak mertua itu, aku langsung bersihin kamar itu sampai benar-benar bersih, karena aku nggak pengen besok malamnya ngalamin kejadian yang sama. Itu kejadian ketiga yang ada di rumah ini. Oh ya, untuk kejadian keempat
ini berkaitan dengan anak-anak les. Jadi sebelum itu kan aku nggak pernah cerita tentang ke anak-anak les biar nggak bikin takut gitu ya. Cuman waktu itu salah satu, dua anak les itu bilang gini, Bu, kalau tiap malam aku pulang ke rumah, kan tadi aku bilang kebun belakang itu seperti ditelantarkan karena kosong, nggak ada lampu dan awut-awutan gitu loh. Jadi saking luasnya tuh awut-awutan. Cuma ada beberapa pohon pepaya sih. Itu pun tumbuhnya nggak karuan. Ada pohon singkong juga, ada pohon bambunya juga, ada duriannya, dan itu kayak nggak dirumat gitu aja, nggak dirawat. Nah, pada suatu ketika si muridku ini nanya, Bu, kemarin saya pulang sama ini, kok saya denger ya Bu, ada orang di belakang rumahnya Bu Guru. Itu kayaknya tiap malam mesti di sana, Ibu. Ngapain ya malam-malam di situ? Terus aku tanya, siapa emangnya? Terus mereka bilang, nggak tahu, kayaknya badannya tuh gede gitu, nggak kelihatan orangnya, tapi mesti di situ kayak bersih-bersih gitu. Terus dalam hati mikir, siapa, ngapain juga ada orang malam-malam bersih-bersih gitu. Ya itu setelah aku ceritain ke suami, dan menurut cerita penduduk atau tetangga sini, yang dimaksud sosok ini adalah genderuwo yang tinggal di sumur belakang itu tadi. Itu sih kejadian yang keempat. Jadi mereka nampaknya malah ke murid-muridku. Dan ini ada lagi kejadian yang kelima di rumah ini. Jadi aku ini punya murid yang akrabnya udah kayak saudara sendiri, padahal beda jauh umurnya, kayak 10 tahun gitu. Beda 10 tahun umurnya, tapi pertama kali ketemu dan ngajar di LBB itu akrabnya udah kayak saudara sendiri, bahkan udah kayak adik kandung. Kita ini sama-sama punya usaha dalam bidang rias. Jadi aku sama dia ini sama-sama punya usaha dalam bidang rias. Kalau dia ini pinter ngehenna, sementara aku yang bikin make upnya gitu. Nah, suatu ketika dia pengen main-main ke rumah, ceritalah dia tentang mimpi-mimpi, harapan-harapannya di masa depan karena dia mau kuliah bentar lagi. Dan si anak ini emang si muridku ini emang karakternya itu dia berani gitu, terus kerja keras banget, sampai dia itu bisa ngebantu orang tuanya dari hasilnya dia ngehenna di daerah Banyuwangi ini gitu. Dan dia ini posisi rumahnya di Celuring ya, sementara aku di daerah Gambiran, Banyuwangi. Jadi suatu ketika dia main ke rumah, cerita panjang lebar, kita ketawa, ketiwi, terus saling ngasih support lah, saling mendukung di masa depan, sampai kayak nanti kalau kita sukses bareng, kita jalan-jalan bareng ya ke sini, semacam itulah. Terus yang bikin kolaps lah rencananya seperti itu sih. Memang ya karakternya dia ini kuat banget, jadi kayak yang sosoknya muridku ini pekerja keras yang pertama, yang kedua ini anaknya tekun. Terus yang ketiga dia ini kalau bersosialisasi dengan orang ini gayanya nyantai, jadi siapapun yang deket sama dia ini ngerasanya enteng gitu, kayak nggak ada hard feeling sama sekali, enak aja ngobrol sama si dia. Sampai suatu ketika dia izin pulang, karena dia itu udah berangkat dari jam 3 pagi dari rumah untuk ngehenna, habis itu dia sekolah, terus sorenya les, dan siangnya itu kesini ke rumah. Nah, ke rumah dari jam 3-an, pulang itu sekitar jam 8-an dari sini. Jadi waktu dia nyampe rumah bilangnya sih jam 8:30, itu pun karena dia lagi pengen beli sesuatu jadi sempat mampir. Tapi dalam perjalanan itu dia WA, "Mbak, kok selama perjalanan aku dari rumahmu, sepedaku rada berat, dan rasanya ini dalam perjalanan ini dari rumahnya sampean ke rumahku ini kok merinding terus aku ya, sampai masuk kamar pun aku merinding."
Gitu katanya. Dan entah gimana, aku tuh kayak ngerasa kayak dikasih semacam kayak penglihatan gitulah, kalau ada sosok nenek yang ngikut di belakangnya dia. Jadi kayak yang aku, loh nenek ini kan yang ada di mimpi gitu, yang datang ke mimpi, yang biasanya di rumah gitu, kok mesti kok bakal ikut si dia gitu loh. Aku mikirnya gitu. Terus aku bilang gini dong, ya udah kamu baca doa, kamu kan belum sholat isya. Jadi nyampe rumah baca wudhu, terus baca ayat kursi sebelum tidur gitu. Jadi setelah wudhu kamu sholat aja, terus sebelum tidur bacain ayat kursi gitulah. Aku bilangnya gitu. Terus si muridku ini bilang lagi, oh iya wes, nanti tak lakukan gitulah intinya. Dia nggak WA lagi, dia cuma bilang mau tidur mbak gitu. Oke, aku bales, ya kamu mau tidur juga ya, besok kita aktivitas lagi dengan lebih semangat gitu. Lah besoknya dia jawab aku dong, dia bilang gini, mbak, tadi malam baru pertama kali aku tidur gak bisa nyenyak karena ketindian. Dan waktu ketindian itu aku denger suaranya nenek-nenek nyanyiin sesuatu mbak, kayak lagu-lagu Jawa gitu ke aku gitu. Terus dia bilang dong, tanganku kayak dipegang gitu mbak sama dia, kayak dikelonin. Dan aku tuh langsung merinding, ya Allah, kok ya nenek yang tinggal di rumahku ini bisa ngikut dia. Aku kepikiran lagi kenapa ya gitu. Akhirnya si dia tuh bilang, aku itu bilang gini, cuman feeling sih sebenarnya. Aku cuma bilang gini, dek, kayaknya yang ngikut ke kamu semalam itu suka sama karaktermu yang berani. Soalnya dia punya cucu yang karakternya persis kayak kamu. Nah, setelah aku ceritain gitu kan dia otomatis nanya, karakter yang kayak gimana mbak gitu. Ya adalah, kamu kan kelihatan, kamu kan rajin anaknya gitu. Terus setelah itu aku terus, pokoknya kamu jangan lupa baca doa kayak gitu sih. Nah besoknya ini aku WA lagi, terus aku WA selama mungkin beberapa hari gitu, kayak 2-3 hari setelah kejadian itu, cuma untuk memantau si nenek itu ikutan terus apa enggak gitu. Dan alhamdulillah setelah dia ngelakuin kayak baca doa gitu, yang nggak usah sampai takut, sekarang udah nggak diikutin lagi sih. Sebenarnya sebelum aku tahu semua penghuni rumahku ini, aku sempet sih kayak ngundang temen di lembaga bimbingan belajarku itu. Salah satunya itu kan ada yang aku sebutlah ya namanya ini Opa gitu. Dia ini kalau ngelihat makhluk halus itu kan peka atau tajam lah istilahnya, sampai merasakan pun itu dia bisa. Pada waktu itu kan aku ajak ke rumah, dia itu ngeliat sih kayak yang nggak jalan gitu, nggak jalan-jalan, dia cuman duduk tapi ngelihat kanan kiri atas gitu, kayak ngelihat rumah. Nah setelah itu besoknya kan aku tanya, gimana kemarin di rumah ini ada apa aja, soalnya kok aku sering merasa ada sesuatu yang nggak bisa dinalar gitu loh. Terus dia bilang, iya mbak, di rumah itu ada sosok nenek-nenek yang jaga di rumah sampean gitu. Terus tak tanyain, nenek-nenek itu kalau di rumah ngapain? Terus si Opa ini bilang, nggak ada sih, dia cuma ngelihat sampean aktivitas. Terus kalau misalnya dia itu ada tamu yang datang tuh biasanya dia ngintip dari pintu gitu, kayak ngeliatin siapa tamunya gitu. Oh seperti itu. Terus tak tanya lagi, selain nenek-nenek itu ada siapa di rumahku? Nah dia bilang gini, kemarin itu waktu pas aku ke rumahmu mbak, itu waktu di bagian belakangnya aku ngelihat sosok besar, buluan, terus matanya itu merah nyala,
di dekat bambu sih, nggak ngelihat ke aku gitu dia bilangnya. Ya kayaknya memang ada genderuwo di sana gitu. Oh, dari sana aku tahu kalau rumahku itu ya dijaga makhluk-makhluk itu sih. Cuman kalau sekarang kan udah nggak ngalami kejadian yang ekstrim kayak awal pindah, jadi ya hidup udah masing-masing, alhamdulillah udah nggak saling ganggu. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya ceritakan. Nanti kalau ada cerita lagi saya akan share lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.